Selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan kembali menyampaikan materi berkaitan dengan dasar-dasar etnomatematika yang merupakan bagian materi dalam perkuliahan etnomatematika program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Marcellinus Andi Rudito dan juga saya Adi Suryanugraha. Adapun sumber utama dari materi yang akan disampaikan hari ini berasal dari draft buku Filsafat Pendidikan Matematika abad ke-21 yang sedang disusun oleh Bapak Andi Rudito. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan etnomatematika. Di sini nanti kita akan belajar bersama berkaitan dengan pengertian etnomatematika, kemudian wujud dan komponen kebudayaan, ada aktivitas fundamental matematika dalam etnomatematika, kemudian kebaruan penelitian dan pendekatan inovatif dalam etnomatematika, dan yang terakhir nanti etnomatematika dan pedagogi pendidikan guru. Untuk yang pertama, apa yang akan dikaji dalam bidang etnomatematika kali ini? Dalam etnomatematika, nanti akan dikaji kaitan antara matematika dengan budaya, yang kemudian pasti akan sangat terkait dengan aspek pendidikan, bahkan aspek politik serta masyarakat. Secara umum, kita bisa memahami atau mengerti etnomatematika itu berkaitan dengan relasi matematika dengan budaya atau hubungan antara budaya dengan matematika. Untuk mendalami lebih lanjut, mari kita mengenal atau memahami tentang pengertian etnomatematika. Pengertian etnomatematika berdasarkan Rosa dan Ore pada tahun 2011, setidaknya terdapat 3 suku kata yang membentuk kata etnomatematik. Etnomatematik terdiri dari kata etno, matema, dan juga tix. Etno di sini pengertiannya atau pengertian awal dari etno ini diterima sebagai istilah yang sangat luas. Dalam hal ini, etno diterima sebagai istilah yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, di mana di dalamnya termasuk bahasa, kebiasaan, mitos, dan juga simbol-simbol. Sementara kata dasar matema di sini memiliki makna menjelaskan, mengetahui, memahami, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas. Aktivitas di sini meliputi aktivitas mengodekan, mengukur, mengklasifikasikan, menarik kesimpulan, dan juga aktivitas memodelkan. Sementara suku kata tix memiliki arti atau kesamaan makna dengan kata teknik, metode, ataupun cara. Sehingga secara umum, kita dapat mendefinisikan atau menjelaskan bahwa etnomatematika ini berkaitan erat dengan teknik atau suatu cara untuk menjelaskan, mengetahui, memahami, dan juga melakukan aktivitas. Aktivitas seperti mengodekan, mengukur, mengklasifikasikan, menarik kesimpulan, memodelkan, dan juga hal-hal tersebut terdapat di dalam konteks kultural seperti bahasa, kebiasaan, mitos, maupun simbol-simbol. Pengertian etnomatematika atau etnomatematika sendiri
berkaitan erat dengan kebudayaan atau budaya. Nah, di sini sebelum kita masuk berkaitan dengan komponen kebudayaan, seperti yang saya sampaikan, Ambrosio adalah salah satu orang yang pertama kali mengemukakan istilah etnomatematika ini. Menurut Ambrosio, etnomatematika merupakan matematika yang dipraktikkan oleh kelompok-kelompok berbudaya. Etnomatematika mengekspresikan hubungan antara budaya dan juga matematika. Etnomatematika juga bisa dipandang sebagai studi ide-ide matematika yang terdapat dalam budaya. Nah, di sini disampaikan bahwa matematika yang dipraktikkan oleh kelompok-kelompok berbudaya. Praktek-praktek matematika seperti apa yang dilakukan? Nah, praktek-praktek matematika yang dilakukan meliputi sistem simbolik, desain spasial, teknik konstruksi, metode-metode kalkulasi, perhitungan dalam ruang dan waktu, cara-cara spesifik dalam penalaran dan penarikan kesimpulan, serta aktivitas kognitif dan aktivitas material lainnya yang dapat dijelaskan melalui representasi matematis. Nah, selanjutnya berkaitan dengan wujud kebudayaan. Menurut Honigman dalam Kuncharaningrat pada tahun 2000, disampaikan bahwa setidaknya terdapat 3 wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan yang pertama yaitu gagasan atau wujud ideal. Wujud berupa gagasan ini adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, kumpulan nilai-nilai, kumpulan norma-norma, kumpulan peraturan yang sifatnya abstrak. Karena bersifat abstrak, tentu gagasan ini tidak dapat diraba atau disentuh. Namun, keberadaan dari kebudayaan ini dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan. Maka, biasa dikenal hasil dari kebudayaan berupa gagasan ini seperti buku-buku, karya, karangan, itu merupakan wujud gagasan yang dapat kita terima dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, wujud kebudayaan yang kedua adalah berkaitan dengan aktivitas atau tindakan. Bentuk kebudayaan aktivitas ini adalah wujud kebudayaan yang berupa tindakan yang berpola dari manusia dalam lingkungan masyarakatnya. Wujud ini juga sering disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri atau meliputi aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling berkontak, dan saling bergaul satu dengan yang lainnya menurut pola-pola tertentu yang ada dalam aturan masyarakat tersebut. Untuk wujud kebudayaan yang ketiga berupa artefak atau karya. Wujud kebudayaan ini merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil aktivitas, hasil perbuatan, dan juga karya semua manusia dalam masyarakat yang berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, bisa dilihat ataupun bisa juga didokumentasikan. Berkaitan dengan kebudayaan sendiri dapat digolongkan atas 2 komponen utama, yaitu komponen kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Kebudayaan material adalah kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret.
contoh kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari hasil pencarian atau penggalian para arkeolog. Misalnya saja Tanhiat, Arca, dan sebagainya. Namun, kebudayaan material ini tidak hanya berupa barang-barang peninggalan saja. Barang-barang modern juga termasuk dalam kebudayaan material ini. Barang-barang yang diciptakan pada saat ini seperti televisi, pesawat, gedung, mesin cuci, dan sebagainya itu juga bisa dipandang sebagai kebudayaan material. Sementara kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Apa contohnya? Kita bisa melihat dongeng, cerita rakyat, lagu, tarian tradisional, dan juga permainan-permainan tradisional itu merupakan salah satu bentuk kebudayaan non-material. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai aktivitas fundamental matematika yang ada dalam etnomatematika. Ada sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah semua budaya mengembangkan matematika? Salah seorang peneliti bernama Bishop menemukan setidaknya terdapat 6 aktivitas fundamental dalam matematika. Aktivitas tersebut meliputi aktivitas menghitung atau membilang, aktivitas menempatkan, aktivitas mengukur, aktivitas mendesain, aktivitas bermain, dan juga aktivitas menjelaskan. Aktivitas menghitung dan juga mengukur serta aktivitas untuk menghitung, menempatkan, mengukur, mendesain, bermain, dan menjelaskan ini dipandang oleh Bishop terdapat dalam etnomatematika sendiri. Di sini aktivitas menghitung dan juga mengukur, keduanya berkaitan dengan ide-ide tentang relasi dan bilangan. Kemudian aktivitas tentang menempatkan dan juga mendesain merupakan dua aktivitas yang berkaitan dengan ide-ide geometri. Sementara aktivitas bermain dan menjelaskan itu merupakan dua aktivitas yang dapat menghubungkan manusia satu dengan yang lainnya dengan lingkungan sekitarnya juga. Nah, keenam aktivitas yang disampaikan oleh Bishop ini bermakna untuk mengembangkan ide-ide matematika dalam budaya, baik secara terpisah maupun saling terkait satu sama lain. Mari kita dalami satu persatu dari aktivitas fundamental ini. Yang pertama berkaitan dengan aktivitas menghitung. Aktivitas menghitung pada awalnya berkembang dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat untuk membuat suatu catatan. Pada awalnya juga aktivitas ini membantu masyarakat dalam merepresentasikan suatu objek yang dimilikinya dengan objek yang lain yang memiliki nilai yang sama. Aktivitas counting ini dianggap sebagai aktivitas yang penting, namun masih relatif sederhana. Nah, Bishop juga menyatakan bahwa aktivitas menghitung ini berkaitan erat dengan konsep-konsep
seperti kuantifikasi, nama-nama bilangan, perhitungan dengan jari, nilai tempat, operasi bilangan, kombinatorik, pecahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aktivitas yang kedua berkaitan dengan aktivitas menempatkan. Aktivitas ini pada awalnya berguna untuk membantu masyarakat dalam menentukan lokasi berburu yang cocok, menentukan arah dengan menggunakan kompas pada saat melakukan perjalanan. Dalam aktivitas menempatkan ini, aktivitas-aktivitasnya berkaitan dengan gagasan geometris. Untuk konsep yang dapat kita pelajari atau yang disampaikan oleh Bishop, konsep-konsep yang berkaitan dengan aktivitas menempatkan ini bisa kita lihat berkaitan pada pengaturan tepat, deskripsi rute untuk menentukan lokasi, perjalanan dan jarak, garis lurus, garis lengkung, sistem koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi, dan masih banyak yang lainnya. Aktivitas fundamental selanjutnya berkaitan dengan aktivitas mengukur. Aktivitas mengukur ini awalnya digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek yang lainnya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menentukan suatu berat, volume, kecepatan, waktu, dan lain-lain. Aktivitas mengukur ini berkaitan dengan aspek membandingkan, mengurutkan, dan juga mengukur yang bernilai sangat penting. Konsep apa yang disampaikan oleh Bishop dalam aktivitas mengukur ini? Konsep-konsep yang bisa kita lihat berkaitan dengan pembandingan, pengurutan, atau penyusunan juga, kemudian ada juga kualitas, keakuratan, dan juga estimasi luas dan volume. Aktivitas fundamental selanjutnya berkaitan dengan mendesain. Aktivitas ini pada awalnya dilakukan untuk melihat bentuk dari keanekaragaman bentuk suatu objek yang berupa gedung, atau juga bisa digunakan untuk melihat pola-pola yang berkembang dalam berbagai tempat. Nah, aktivitas desain atau mendesain ini mengacu pada konseptualisasi dari objek-objek dan artefak-artefak yang mengarah kepada ide fundamental dari bentuk. Konsep-konsep apa yang ada dalam aktivitas ini? Konsep berupa desain, abstraksi, estetika, kesebangunan, sifat-sifat bentuk, kesimetrisan, proporsi, rasio, dan masih banyak yang lain. Aktivitas selanjutnya berkaitan dengan aktivitas bermain, play. Aktivitas ini awalnya dilakukan untuk melihat suatu keanekaragaman yang terdapat pada permainan anak-anak yang berupa aspek matematis seperti bentuk bangun datar. Sehingga melalui proses pengamatan, anak-anak diajak untuk berpikir lebih kritis mengenai objek-objek yang membangun permainan tersebut. Bishop menyampaikan bahwa konsep-konsep yang berkaitan dengan aktivitas bermain ini diantaranya adalah permainan, teka-teki, pemodelan, aktivitas dengan aturan, penalaran, hipotesis, prosedur, strategi, prediksi, dan juga masih banyak yang lain. Selanjutnya, aktivitas menjelaskan. Aktivitas ini dilakukan untuk membantu masyarakat
dalam menganalisis pola grafik, diagram, maupun hal lainnya yang memberikan suatu arahan untuk menuntun masyarakat dalam mengolah suatu representasi yang diwujudkan oleh keadaan yang ada. Aspek menjelaskan ini mengacu pada berbagai aspek kognitif dari penyelidikan dan konseptualisasi. Bishop merangkum konsep-konsep yang berkaitan dengan aktivitas ini diantaranya adalah kesamaan, konvensi, klasifikasi, penjelasan cerita, kata hubung berkaitan dengan logika, argumen logika, pembuktian, penjelasan simbolik berupa persamaan dan pertidaksamaan, pemodelan matematika, dan lain-lainnya. Itu tadi adalah 6 aktivitas fundamental matematika. Selanjutnya, kita akan melihat kebaruan penelitian dalam etnomatematika. Ada 6 dimensi penting dari program etnomatematika yang disampaikan oleh Bishop. Keenam dimensi tersebut meliputi kognitif, konseptual, pendidikan, epistemologis, historis, dan juga politik. Dimensi kognitif menyangkut dengan berkaitan akuisisi, akumulasi, dan penyebaran pengetahuan matematika pada lintas generasi. Ide-ide matematika seperti perbandingan, klasifikasi, kuantifikasi, pengukuran, pemodelan dipahami sebagai fenomena sosial dan budaya yang memicu pengembangan sistem pengetahuan yang dapat dielaborasi oleh para anggota budaya yang berbeda. Selanjutnya, dimensi konseptual. Dimensi konseptual ini merupakan atau muncul sebagai respon langsung terhadap kebutuhan untuk bertahan hidup. Tantangan kehidupan sehari-hari memberi anggota kelompok budaya yang berbeda kesempatan untuk dapat menjawab pertanyaan eksistensial dengan menciptakan prosedur, praktek, metode, dan teori berdasarkan representasi realitas mereka. Yang dimensi ketiga berkaitan dengan dimensi pendidikan. Dalam dimensi ini, menggabungkan nilai-nilai manusia seperti rasa hormat, toleransi, penerimaan, kepedulian, martabat, integritas, dan kedamaian dalam pengajaran dan pembelajaran matematika untuk memanusiakan dan menghidupkannya. Dalam hal ini, etnomatematika mempromosikan penguatan pengetahuan akademik ketika siswa memahami ide, prosedur, dan praktik matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, dimensi epistemologis. Dimensi ini berkaitan dengan sistem pengetahuan yang merupakan kumpulan pengamatan empiris yang dikembangkan untuk memahami, menjelaskan, dan menangani serta mengatasi kenyataan. Dimensi yang kelima adalah dimensi historis. Dimensi ini mengarahkan siswa untuk meneliti sifat matematika dalam hal pemahaman tentang bagaimana pengetahuan matematika dialokasikan dalam pengalaman individu dan kolektif mereka. Dengan demikian, pengetahuan yang dibangun dari interpretasi cara manusia menganalisis dan menjelaskan fenomena sepanjang sejarah mereka. Sehingga sangat baik
atau sangat perlu untuk mengajarkan matematika dalam konteks sejarah sehingga siswa dapat memahami evolusi dan kontribusi yang dilakukan oleh orang lain untuk pengembangan pengetahuan matematika yang sedang berlangsung. Dimensi yang keenam berkaitan dengan dimensi politik. Dimensi ini bertujuan untuk mengenali dan menghormati sejarah, tradisi, dan juga pemikiran matematis yang dikembangkan oleh anggota kelompok berbudaya yang saling berbeda. Dalam dimensi politik ini dapat menunjukkan bahwa program etnomatematika memiliki agenda yang dapat menawarkan pandangan yang lebih luas tentang matematika yang mencakup gagasan, proses, metode, dan praktik yang terkait dengan lingkungan budaya berbeda. Itu tadi adalah 6 kebaruan politik, kebaruan penelitian dalam etnomatematika. Selanjutnya, pendekatan inovatif dalam etnomatematika. Setidaknya atau pendekatan inovatif yang saling terkait dalam program etnomatematika berhubungan dengan keadilan sosial, hak sipil, pendidikan adat, konteks profesional, dan juga nanti ada ethno-computation dan juga ethno-modeling. Yang pertama berkaitan dengan keadilan sosial. Pendekatan di sini menekankan pada pendidikan untuk keadilan sosial itu adalah hal yang penting. Selanjutnya, berfokus pada konteks pemahaman tentang ide-ide matematika, prosedur, dan praktek yang dikembangkan. Membangun model budaya tentang kepercayaan, pemikiran, dan juga perilaku. Pendekatan keadilan sosial ini membantu peneliti, guru, dan siswa memahami hubungan antara matematika dan juga budaya. Lebih lanjut, matematika untuk keadilan sosial harus sama bagi siswa dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, berkaitan dengan etnokomputasi. Etnokomputasi atau etnocomputing ini merupakan studi tentang interaksi antara komputer dan pengetahuan budaya yang muncul dari anggota kelompok budaya yang berbeda. Etnokomputasi menawarkan alat untuk mengembangkan pendekatan multikultural dalam pendidikan ilmu komputer, karena ia mengakui pengaruh latar belakang sosial dan budaya pada teknologi komputasi. Peluang baru untuk mengeksplorasi hubungan antara identitas dan budaya anak muda, konstruksi budaya matematika dan komputasi, dan pembentukan hibriditas budaya dan teknologi. Selanjutnya, etnokomputasi ini dapat merekonstruksi hubungan antara budaya, matematika, dan juga teknologi. Pendekatan inovatif dalam matematika yang selanjutnya berkaitan dengan etnopemodelan atau ethnomodeling. Pada tahun 2002, Bassesnesi memperkenalkan istilah pemodelan ini dengan berargumen bahwa gagasan, prosedur,
dan praktek matematika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menghadirkan interpretasi alternatif atas realitas. Etnopemodelan ini juga dipandang sebagai studi tentang fenomena matematika yang terjadi dalam konteks budaya yang beragam. Pada etnomatematika, proses penjabaran masalah dan pertanyaan yang tumbuh dari konteks praktis dan membentuk gambar atau rasa versi ideal dari matematika. Etnopemodelan ini juga menyajikan serangkai peluang pendidikan yang dikembangkan melalui proses pemodelan yang dilakukan dalam konteks sosial budaya. Selanjutnya berkaitan dengan etnomatematika dan pedagogi pendidikan guru. Etnomatematika mengusulkan atau memberi peranan penting bahwa mengkontekstualisasikan pengajaran dan pembelajaran matematika dengan menghubungkan konten matematika dengan pengalaman sosiokultural siswa. Dalam hal ini, pengertian awal tentang etnomatematika dapat dipahami sebagai berikut. 3 kata yang menyusunnya berkaitan dengan etnois, matematika, dan tik dapat didefinisikan sebagai berikut. Etnois dipandang sebagai kelompok yang dapat diidentifikasi secara budaya. Selanjutnya, matema bisa dikategorikan analisis. Sementara tiks dipandang sebagai metode atau teknik untuk memecahkan masalah sehari-hari. Dengan dimasukkannya aspek budaya dalam kurikulum matematika, nantinya akan dapat memberi manfaat jangka panjang bagi prestasi matematika siswa, karena aspek-aspek ini sangat berkontribusi pada persepsi bahwa matematika adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan memperdalam pemahaman tentang sifatnya dengan meningkatkan kemampuan siswa untuk membuat bermakna, koneksi yang bermakna. Sehingga pendekatan etnomatematika ini memberi penekanan bahwa matematika sekolah akan sangat lebih relevan dan bermakna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan menegaskan pandangan matematika yang lebih relevan secara budaya. Itu adalah maksud dari pendekatan etnomatematika. Saya rasa sedikit gambaran tentang etnomatematika sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti ketika ada hal-hal yang masih ditanyakan, bisa kita lanjutkan pada forum diskusi. Sekian penyampaian materi singkat mengenai dasar-dasar etnomatematika. Terima kasih dan sampai jumpa.